Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran matematika. Bagaimana, masih semangat? Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Nah, kemudian di sini Ibu akan mengabsen kalian. Apakah di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oke, hadir semua ya. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika. Di sini Ibu mau nanya, apa sih itu statistika? Ada yang tahu atau sudah pernah dengar tentang statistika di kelas 7? Ada yang tahu? Oh, belum. Mungkin lupa kali. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyajikan, menganalisa data serta mengambil keputusan yang akurat. Dalam pengumpulan data sendiri, ini kita perlu tindakan berupa observasi atau jenis wawancara, interview, atau juga bisa memberikan kuesioner atau angket ketika kita sedang mengumpulkan data tersebut. Kemudian dalam penyajian data ini terdapat beberapa lagi subbab. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data yang terdiri dari median, modus, dan mean. Kemudian ukuran letak data yaitu kuartil, dan yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan kuartil, dan jangkauan semi kuartil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi mengenai ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, pada materi inilah akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi kalian itu diminta untuk dapat menyelesaikan tugas proyek. Untuk tugas proyek ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi sistem pembagian kelompoknya seperti ini saja ya. Jadi kalian berhitung 1 sampai 5. Untuk yang mendapat nomor 1 itu berarti kelompok 1. Untuk yang mendapat nomor kelompok 2 berarti dia masuk kelompok 2. Nah, jadi silakan berhitung terlebih dahulu. Sudah selesai kan berhitung dan sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah? Oke, baik. Jika sudah, silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan tentukan sekretaris dan ketuanya. Silakan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar kalian mampu mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk tabel maupun diagram. Kemudian kalian dapat menyelesaikan perhitungan untuk perhitungan mean, median, modus, kuartil, jangkauan kuartil, dan jangkauan semi kuartil. Kemudian di sini Ibu akan memberikan LKPD sebagai acuan kalian, sebagai petunjuk agar kalian dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Nah, maupun diagram. Kemudian kalian dapat menyelesaikan perhitungan untuk perhitungan mean, median, modus, kuartil, jangkauan kuartil, dan jangkauan semi kuartil. Kemudian di sini Ibu akan memberikan LKPD sebagai acuan kalian, sebagai petunjuk agar kalian dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Harapan Ibu tentunya kalian dapat mengerjakan proyek ini sesuai dengan langkah-langkah dan petunjuk yang ada di LKPD. Dan harapan Ibu kalian
semua dapat berpartisipasi dengan baik. Kemudian untuk penilaiannya di sini Ibu akan menilai persiapan proyek kalian, kemudian proses, kemudian keaktifan dan kekompakan kalian, kemudian bagaimana cara kalian mempresentasikannya, dan yang terakhir yaitu laporan hasil proyek yang telah kalian kerjakan. Jadi Ibu harap tidak ada yang tidak bekerja, silahkan semuanya aktif, silahkan bekerja sama dengan baik. Lalu jika kalian mengerjakan tugas proyek ini melewati batas yang telah kita tentukan bersama, maka Ibu akan memberikan sanksi kepada kalian. Sanksinya berupa nilai kalian Ibu kurangi tidak. Baiklah anak-anak sekalian, di sini ada tampilan LKPD untuk statistika. Jadi untuk petunjuk pengerjaan LKPD ini, yang pertama kalian tulis identitas kelompok dan nama anggota pada lembar identitas tadi yang di sini. Yang di sini, silakan kalian tulis nama-nama kelompok kalian. Kemudian kalian baca alur penyelesaian LKPD model PJBL atau Project Based Learning ini terlebih dahulu. Kemudian selesaikan permasalahan pada lembar kerja peserta didik ini bersama teman-teman kelompokmu. Kemudian kerjakan proyek sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Kemudian tuliskan hasil penyelidikan pada lembar laporan hasil penyelidikan. Dan yang terakhir yaitu selesaikan dengan waktu dan alur yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan mengenai proyek yang akan kita kerjakan ini, tadi sudah kita tentukan bahwasalnya proyek ini akan diselesaikan selama 1 minggu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi Ibu minta kalian dapat mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika kalian tidak selesai mengerjakan proyek dalam waktu 1 minggu ini, maka kalian akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan nilai. Jadi tolong dikerjakan dengan baik dan manfaatkanlah waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di sini untuk informasi awalnya, untuk penyajian data tersebut ada terdapat beberapa macam. Yang pertama berupa tabel dan diagram. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, mengenai perhitungan median modus mean, kemudian ukuran penyebaran data yaitu jangkauan kuartil, dan jangkauan semi kuartil. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini sedikit Ibu jelaskan. Pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini sedikit Ibu jelaskan bahwa statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Dalam statistika terdapat 2 model penyajian data yang barusan Ibu jelaskan, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Untuk pemusatan data terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu median. Median itu adalah nilai rata-rata. Kemudian modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dan yang terakhir itu median berupa nilai tengah. Kemudian untuk ukuran penyebaran data terdiri atas jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Kemudian jangkauan kuartil dan jangkauan semi kuartil. Nah, berdasarkan pernyataan di atas bisakah kalian menyajikan data dalam bentuk tabel ataupun diagram untuk menyelesaikan
perhitungan mean, median, modus, serta jangkauan kuartil, jangkauan semi kuartil. Nah, kemudian ini lakukan suatu proyek yang dapat membantu kalian dalam menyajikan data dan menyelesaikan perhitungan mengenai mean, median, modus, serta jangkauan kuartil, jangkauan semi kuartil. Fase yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, disinilah tugas kalian, tugas proyek yang akan kalian kerjakan selama 1 minggu ini. Pertama, kalian kerjakan tugas ini secara berkelompok. Ibu tidak minta kalian untuk mengerjakannya secara individu, tapi secara berkelompok, yang tujuannya agar lebih mempermudah kalian, agar memperingan kalian, dan bisa kalian, jika kalian itu bukan tidak memahami, bisa bertukar pikiran seperti itu. Kedua, masing-masing kelompok silakan mengumpulkan data mengenai tinggi badan dan berat badan teman satu kelas ini sebanyak 15 orang. Jadi data yang harus kalian kumpulkan itu harus 15 orang, jangan lebih ataupun jangan kurang. Kemudian sajikanlah data dalam bentuk tabel dan diagram berdasarkan data yang kalian peroleh. Kemudian cari nilai dari mean, modus, median, jangkauan kuartil, dan semi kuartil. Nah, untuk langkah pengerjaan, langkah pengerjaannya, nah ini untuk perencanaan jadwal kan sudah kita sepakati tadi. Untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama kalian baca dan pahami LKPD, pahami apa sumber di buku ataupun di internet dengan baik. Kemudian kalian ikuti langkah-langkahnya, kalian sajikan data yang diperoleh, kemudian kalian tentukan nilai-nilai apa saja yang perlu kalian ketahui. Misalnya nilai X-nya, frekuensi, TB atau tebi bawah, TA tepi atas, dan untuk panjang kelasnya, seperti itu. Dan yang perlu kalian kerjakan lagi, di sini sudah ada laporan. Nah, format laporan hasil penyelidikan. Jadi kalian tuliskan untuk tujuan proyek tadi, kemudian kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hasil dari penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah anak-anak, sesuai perjanjian kita minggu kemarin, bahwasalnya setelah kalian mengerjakan tugas proyek, kalian diminta untuk dapat melaporkan, mempresentasikan apa yang kalian peroleh dari proyek yang telah kalian kerjakan. Di sini Ibu minta untuk kelompok 1 dapat mempresentasikan laporan hasil proyek kalian. Kepada kelompok 1 dipersilakan, Nak. Nah, untuk yang kelompok belum maju, silakan untuk mendengarkan. Silakan untuk bertanya. Mungkin itu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa kalian sudah sangat memahami. Nah, harapan Ibu memang seperti ini. Setelah kalian mengerjakan tugas proyek, mungkin itu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa kalian sudah sangat memahami. Nah, harapan Ibu memang seperti ini. Setelah kalian mengerjakan tugas proyek, kalian dapat mudah memahami materi yang telah kita pelajari, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.